Putri, ngapain Putri? Sebentar. Lo nggak lihat nih, masa keren gaya Lord nih. Wah, Tapi keren waktu banget kamu ya. sudah habis Putri. Ya ampun. Dan Lord. kamu baru selesai memotong bawang. Putri, gini. Gimana? Jangan rusakkan tanganmu dengan memasak. Biar aku aja. Aduh, Lord. Jadi habis nih waktu nih, baru juga Iya, mau bergaya-gaya. waktu ini udah habis. Iya. Baru potong bawang aja baru. Ya udah deh kalau Masih gitu banyak deh. lagi nih. Ya kebetulan kan saya mau mencoba agak-agak keren gitu kayak Lord, ya kan masa keren gitu loh. Tapi kalau Gaya-gayaan. Tapi memang ternyata saya tidak bisa bergaya ya untuk yang satu ini. Ya sudahlah, langsung saja kita podcast ya Lord ya. Setuju? Siap. Oke, cus. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Suatu kehormatan banget nih buat kita nih ya, kedatangan Lord Adi, juara 3-nya MasterChef Indonesia. Kasih tepuk tangan dulu. Wah, bagaimana Lord? Apa kabar? Sebenarnya Sehat? mungkin sejujurnya kan. Sebenarnya saya malu banget datang ke kantor polisi ini. Kok bisa malu banget? Iya. Kenapa Lord? Pasal merasa gimana ya? Apa yang dirasakan? Merasa like I feel so guilty. Oke. Pasal di waktu di Malaysia dulu kan jujur ngomong sedikit aja. Banyak juga nggak apa-apa Lord. Iya banyak melakukan kesalahan lalu lintas. Oh, ini nih polisi Malaysia nih harus dicatat nih. Kalau sampai beliau ini ke Malaysia lagi harus ditagih. Aduh. Tidak bagus soalnya. Ada koneksi nggak polisi Malaysia dengan Indonesia? Kebetulan saya punya beberapa fans Waduh, fans. polisi Malaysia. Aduh. Bisa, bagaimana? Mau saya bantu kan? Enggak, tadi tuh ngomong biasa aja, bukan serius. Oke. Masa saya buat kesalahan di Malaysia? Nggak mungkin lah ya, Lord kan? Iya, saya selalu ikut peraturan. Oke, jadi ini mau ngasih tahu dulu nih ke sahabat NTMC bahwa kita di sini semua saya, Lord dan tim sudah sesuai protokol kesehatan. Nah, Benar. kita masuk ke sini juga sudah dilakukan tes swab antigen dan hasilnya alhamdulillah negatif. Makanya Yes. adalah kegiatan ini berlangsung. Benar. Bukan begitu, Lord? Iya. Ya, tadi saya menanyakan kabar, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Putri? baik. Sehat alhamdulillah. Nah, Kagum. kagum ya. Nggak nyangka bisa ketemu polisi yang cantik. Yang Terima kasih, Lord. rasa macam gimana ya? Mau duduk pun nggak tahu. Tenang gitu ya, salting gitu ya. Jadi kita santuy aja. Ini Lord santai aja. kelamaan sih memang di Malaysia. Ah. Makanya tidak melihat sosok polisi-polisi wanita Indonesia yang cantik, humanis seperti saya. Iya, Bukan benar. begitu, Lord, ya kan? Makin dipandang makin cantik kan. Oh, terima kasih. Pas pandang kamera aja sekarang. Bisa aja. Ini Oke. memang sebutan atau julukan Lord ini tuh memang pas banget sih untuk Lord, untuk Mas Adi. BTW saya nih mau manggilnya Mas, Pak, Kanda, Uda, Wah, atau waduh. apakah? Gimana? Dalam banget bahasanya kanda ya. Kanda. Tapi sekali kalau kanda enak juga ya. Nah, tuh. Bagaimana? Oke, bagaimana kalau Lord Masa dengan dia Kanda? putri kan, jadi kanda. Ya putri. Ya. Oh, Asik. jadi Kanda ya, fix ya. Hari ini jadi Kanda ya. Oke, Kanda baik. Aduh, Aduh, tadi tuh saya memang itu sih. jadi tambah malu gak? Lordnya salty. Padahal Oke. tadi- Oke, gimana? Lanjut bisa nih? Ya, Masih malu? sip. Ya jadi gini loh Kanda, jadi memang tadi itu pas masak saya tuh mau nyoba-nyoba gaya gitu kayak Oh. Kanda. Biar macam orang-orang lah, macam betul gitu kan. Sosok Tapi nggak jago bisa gitu ya? ternyata, dan nggak bisa banyak gaya. Makanya saya bilang julukan Lord itu memang khusus banget lah untuk Oh. Kanda Adi ini. Kita ganti ya, hari ini Kanda ya, bisa ya? Udah deh, Lord. Beban nggak sih dipanggil Lord sama semua orang? Sebenarnya dia ada memberikan dua impact. Nah, dikatakan beban, mungkin ya, pasal kita tuh harus maintain, mengekalkan satu status, menjaga nama dan reputasi itu sendiri. Setuju. Nah, kalau dikatakan nggak beban, mungkin itu bagi saya satu nikmat juga kan. Nikmat. Ya, nikmat yang kita tuh nggak expect langsung gitu. Tapi memang Lord ini kalau saya lihat-lihat agak sombong ya.
Enggak, biasa aja. Biasa aja ya, biasa Ya, nggak sombong ya. masa sombong. Apalagi pas lagi masak. Itu Wah. memang harus begitu apa gimana sih, Kanda? Iya. Oh, wow. Ya, sebenarnya kalau di luar mungkin nggak sombong. Cuma masa itu sama kayak Polwan kan. Bila dia bertemu dengan seorang yang melakukan kriminal. Padahal dia nggak sombong nih. Iya. Tapi karakter itu harus di-build. Oke. Menunjukkan jati diri kan. Iya. Tapi Ya. kalau kita bukan lebih ke itu sih, kayak harus lebih tegas begitu. Iya, sebenarnya saya tegas dalam memasak itu. Oh gitu. Memastikan oke, semuanya elemen, rasa, bahan itu komplit. Nah, jadi tegas kepada diri sendiri. Cuma mungkin kelihatan seperti orang sombong kayak gitu. Iya. Meyakinkan kepada orang, ya masakan saya enak. Nah, gitu. Oke. Tapi Nah. saya nanti mau coba deh masakannya Kanda Adi. Wah, Saya harus coba, karena saya harus memastikan dengan gaya-gayanya yang sombong tadi itu enak nggak sih makanannya. Sudah pasti enak lah ya Lord Ya, ya. Juara pasti, 3 masa loh, enggak. MasterChef Indonesia loh. Lord, boleh dong ya kapan-kapan dimasakin. siap. Masakan Manado tapi. Baby. Kebetulan saya orang Manado. Saya itu sebenarnya masakan apapun bisa. Bisa, masakan Manado. Ya, walaupun nggak pernah makan lagi. Saya belum pernah makan makanan Manado sekalipun. Sekalipun Iya. bubur Manado yang sangat Belum. terkenal, Belum. sama sekali bubur Manado, tapi masaknya bisa, bikinnya bisa. Harus bisa. Iya, tapi saya bisa try and do it. Oke. Walaupun belum pernah Try and- mencoba. Oke. Nah, Sebelum chef, Lord ini pernah menjadi PT dan seorang petani cabai. Terus apa yang ada di pikiran Lord Adi untuk jadi chef dan memilih ikutan ajang MasterChef? mungkin gini ya. Mungkin kan dulu saya pernah kerja di masak itu mungkin selama 3 tahun. 3 tahun Nah, masak. back dulu waktu 2002 gitu kan. Oke. Dari 99 sampai tahun 2002. Jadi since that time mungkin apa ya, kayak orang bercinta itu kan. Nah, jadi percintaan dengan masakan itu kan. Jadi kalau nonton pun pasti rancangan yang ada berkaitan dengan masak. Oke. Nah, yang jadi ngajarin masak siapa, Lord? Just autodidak aja. Oh, Belajar autodidak. sambil kerja. Wah. Nah, nggak ada masuk kuliah atau anything. Nggak ada spesifik orang yang mengajar. Oke ini enggak. Oh, kirain mah mantan pacar. Biasanya kan yang suka masak tuh perempuan. Oh nggak ada, belum pernah Nggak lagi ya? dapat pacar Otodidak ya? yang 3 Itu tahun. belajar masak apa aja gitu? Maksudnya khas mana, Indonesia kah, Malaysia kah? Kalau waktu itu kita tuh masak specialized Italian. Italian. Nah, Oke. pasta. Oke. Ya, masakan Italia itu kan lebih kepada yang something heavy and natural. Natural. Iya. Masih ingat nggak masakan pertama kali yang dimasak tuh apa dan untuk siapa masakannya? Mungkin yang pertama kali saya masak yang benar-benar masak and as a cook itu mungkin untuk ibu kan. Untuk ibu. Iya. Masakan apa tuh, Lord? Itulah nggak ingat nah. Kalau nggak salah macam kayak steam fish. Lupa saya, pasta mungkin. Pasta ya. Ya, Oke. just to prove the family that saya itu bisa masak. Itu aja kan. Mungkin pasta mungkin. Lupa ya. Saya tuh sempat ngeliat ya, Lord ini tuh sering dimarahin sama chef di ajang MasterChef itu karena platingnya berantakan apa karena apa ya gitu Iya. ya. Itu kenapa sih kok bisa gitu loh, Lord? Dipresentasikan dengan baik, jangan ngasal, Baik. harus belajar, ya, Saya akan usahakan. ya kan? Ya. Banyak netizen sudah komentar gitu kan. Ya iya emang makanan. Tolong dong. Kamu kalau plating ngasal atau taruh-taruh di piring aja nggak dipikirin gitu. Jadi masalah apa tadi? Iya, yang tadi. Oh, sering dimarahin juri. Ya benar. Pasal itu, for me kan, saya itu lebih mencintai masak. Not really artistic type of person yang bisa masak and then design food dia menjadi cantik kayak gitu. Jadi seseorang yang lebih menekankan rasa. Oh, menekan Ya. rasa gitu. Yang penting rasanya gitu. Yes. Jadi jangan dilihat Dari penampilannya luarnya. saja. Yang Seperti penting saya rasa. hari ini kan. Seperti Lord Ya. Adi, Kanda bisa banget Kanda. Ya tapi emang itu penting juga sih ya Lord. Ya. Yang penting tuh rasanya gitu. Benar. Dan pernah nggak sih Lord tuh kayaknya sempet saya lihat-lihat juga, saya stalking kan, kehabisan makanan, bahan makanan, terus pakai punya bahan peserta gitu, yang lain gitu. Oh. Pernah ya?
Itu kok bisa sampai kehabisan makanan gitu loh, Oh, Lord? bukan. Itu gini dong. Waktu itu kan first audition. Oh, Jadi first kita audisi pertama kan. oke. Jadi audisi pertama masuk dalam MasterChef. Dan kita tuh harus beli bahan makanan sendiri. Beli bahan makanan sendiri. Nah, Pakai uang sendiri. Iya, pakai uang sendiri. Masa kita belum masuk lagi the real competition. Masih lagi dalam ajang audisi kan. Audisi jadi ya waktu itu mungkin budget kurang. Ya, Oh, oke, karena jadi budget kurang. nah budget kurang waktu itu, bukan bahan makanan kurang. Jadi kekurangan dana, jadi kita Beli manfaatkan. seadanya. Dan masakan apa sih itu, Lord? Masa tuh gulai bebek. Gulai bebek. Bebek gulai. Gulai bebek. Gulai bebek apa bebek gulai? Gulai bebek dong, masa bebek gulai? Bebek gulai aja lah, bebek gulai. Emang gulai bebek? Enggak terbalik ya? Bebek gulai kan? Gulai bebek dong. Ya kalau soal makanan ya nggak bisa dibantah lah ya, chef ya. Apalah saya ya, seorang polisi ya. Tapi enggak, salah. Sebenarnya yang benar memang bebek gulai. Iya, memang saya tuh nggak pernah salah loh. Iya. Baru Lord aja nih orang pertama yang nyalain saya. Nggak ada. Jadi yang benar apa, Lord? Ini bebek gulai. Nah, apa sih yang bikin Lord Adi seniat itu untuk ikut ajang MasterChef? Padahal kan modal nggak banyak. Jadi sebenarnya gini kan, dulu MasterChef itu kan audisinya harus pergi ke tempat. Oke. Maybe dia buat satu location dan kita harus ke sana kan. Nah waktu itu budget nggak ada, memang nggak pergi kan. Nah jadi kebetulan last year dari season 8 sampai season 7 dia itu buat audisi online. Audisi online. Nah jadi kan satu kesempatan kan. Betul. Jadi biaya nggak perlu banyak. Jadi ya coba-coba aja nasib kan. Iya. So dicobalah ambil gambar dengan kabel yang serba sederhana. Nah ya lepas itu kan because dia ada kriteria yang perlu dilengkapi kan. Dia harus dihantar video yang standarnya 5 MB. Jadi kan harus dikompres itu kan. Oke. Nah because kita di kampung jadi nggak bisa itu kompres video gitu. Biar sampai 5 megabyte ini Iya, tadi. jadi Oke. gimana mau edit. Nah, jadi itulah diserahkan kepada seorang teman. Ha-ha. Nah, jadi dialah, dan dia tengok video tuh, dia cakap, oh, ini video ini mau diapain nih? Gambarnya gelap, nggak cantik, nggak bersih, dan nggak ada aturan. Jadi dia pun sukarela lah menolong saya kan. Itulah dia. Di mana sekarang sahabatnya itu? Masih di Padang Sumatera ya? Barat. Sumatera Barat ya. Daripada Hussein, daripada Sumatera Volunteer. Oke. Akhirnya iseng-iseng berhadiah. Ya. Dan memang sudah rezekinya juga sih ya Lord ya. Iya. Lord ini tuh nggak cuma bahasanya yang kebalik-balik. Bahkan pun kalau ngetik tuh suka typo. Oh. Ternyata loh, nggak ada yang tahu kan? Saya kasih tahu. Jadi ya udah jangan heran kalau bahasanya agak terbalik-balik. Iya, saya pun heran ya Itu kenapa. karena kelamaan di Malaysia kali ya, Lord ya? Apa? Enggak, kadang-kadang tuh kan rasa sudah ketik dengan benar, slow steady kan, tapi bila di post kok berubah kayak gitu. Ya itu yang jadi aneh tuh. Iya. Jadi kan memang Lord Adi ini tinggal di Malaysia hampir 30 tahun. Logatnya Lebih kurang lebih ya. kurang lebih. Jangan bikin saya bingung deh Lord. Kurang lebih ya. Kurang lebih, setuju ya. Nah, logatnya pun tuh masih Melayu-Melayu gitu kan ya Lord. Yes. Dan bahkan pernah kerja memasak juga di sana. Ada bedanya nggak sih Lord ketika harus memasak masakan khas Indonesia? Wah, pasti beda dong. Pasal saya tuh sendiri nggak pernah selama di Malaysia tuh nggak pernah makan makanan Indonesia. Ya ampun, gimana sih nggak cinta tanah air? Ya waktu itu mungkin dari kecil sekolah di Malaysia, besar di Malaysia, jadi mungkin kecintaan terhadap tanah air itu nggak ada. Ya. Memang jujur. Sorry guys, ini memang nggak bisa dinafikan. Saya tidak munafik loh, berkata benar aja kan. Jadi after that, bila berapa tahun 2017 sebelum itu, after married itu baru timbul rasa cinta kepada negara itu kuat kan. Masakan Padang gimana? Enggak. Makan ada, tapi makan memang sering kan, cuma mungkin masak nggak pernah. Masaknya ya, yang Iya, nggak pernah masakan Indonesia. berarti tantangan banget dong ya untuk seorang Lord Adi masak masakan khas Indonesia. Iya, itu Tantangan memang benar banget. tantangan. Oke, gulai bebek tadi itu ya. Iya, bebek gulai, sorry. kan siapa yang sebenarnya ini? Nah, ini apa nih tantangan
yang Lord Adi tuh merasa ini tuh paling menantang. Masakan apa yang khas Indonesia? Wah, Pecel. rawon ya, rawon. Saya itu nggak pernah makan rawon, melihat rawon pun nggak pernah. Wadidaw. Nah, Terus bagaimana? jadi waktu itu hadir datang tantangan rawon. Oke. Nah, saya lihat ini apaan sih? Sup hitam kan. Hitam. Betul. Nah, jadi memang susah juga mau menemukan rasa. Jangankan rasa, dia kondimen. Oke. Pasal rawon itu nggak salah dia ada 3 kondimen aja kan, ada telur asin, apa ya lupa. Ya. Aduh, saya tuh bisanya makannya sih, tapi kalau untuk, tapi bisa akhirnya masaknya ya? Nggak bisa. Nggak bisa, Iya. gagal. Ih, padahal saya baru mau muji, emang bener Lord Ya. namanya nih. Gagalnya bukan nggak enak, Oh, cuma nggak menjadi seperti yang di yang expect. seharusnya rawon gitu yang ya seharusnya rasanya. kan seharusnya bebek gulai kan, tapi jadi gulai bebek. Tapi Rawon. masih ingin untuk masak rawon lagi nggak sih? Kan itu gagal tuh, kan kalau gagal Iya saya pasti. coba lagi. Kalau ada kesempatan nanti mungkin kapan-kapan saya Oke, masakan rawon. dicatat ya, bubur Nah. Manado 1, Hmm. rawon, apa lagi? Lah kalau untuk putri kan jangankan 2 jenis. Seumur hidup pun nggak sanggup masak. Ini boleh nggak sih Lord kasih tips? Tips chef tuh harus coba dulu baru bikin atau gimana nih biar kayak Lord Adi? Oh, kalau tipsnya gini ya, kalau saya sendiri ya, maybe chef itu kayak seorang artis juga kan. Pasal seorang artis ini kan dia mendapatkan inspirasi, nah baru dia menghasilkan karya. Oke. Jadi masakan itu sebenarnya karya kan. Banyak orang yang kita tengok chef-chef sekarang kan banyak yang hebat, dari plating dia, dari rasa dia, semua itu sudah ada yang gastronomik kayak gitu kan. Nah, jadi yang sudah didesain yang canggih kayak gitu. Ya begitu juga masakan. Jadi kita tuh mau masak itu memang bukannya sekadar apa tadi gulai bebek gulai kan. Itu biasa aja kan, tapi gimana kita bisa menghasilkan dengan flavor kita sendiri, dengan rasa kita sendiri, dengan Pakai hati kreasi gitu ya. sendiri, gimana kita mau bawa arahnya kan. Gitu. Oke, jadi benar-benar harus dari dalam gitu ya Iya, Lord ya. gitu. Nggak boleh yang asal jadi gitu Iya, ya. not just by the book. Oh. Nah, nih. Ini tuh ngomongin masakan Indonesia yang paling Lord Adi favoritin. Mungkin gulai asam Manado. Gulai asam Manado? Ya. Saya orang Manado tapi tidak pernah mendengar itu. Apa itu? Kuah asam. Ikan kuah asam. Ikan kuah asam. Iya. Jadi tadi gimana masakan yang paling Lord suka, masakan khas Indonesia? Iya itu kuah asam Kuah asam. Manado. Walaupun belum pernah makan. Ya Tapi udah. mungkin karena melihat putri aja langsung jatuh cinta dengan Ya masakan itu. ampun, jangan dong. Masa saya disamain sama kuah asam? Itu kan Bukan. asam, Lord. Maksudnya kan- apa nih? Kuah asam itu kan sesuatu yang idolanya Manado. Iya sih. Nah, Kalau makan itu jadi seger gitu. Iya. Jadi kayak ibaratnya lihat saya jadi seger gitu Iya ya. benar. Saya mengibaratkan diri sendiri. Benar, Ya, jadi benar. jadi ini masuk kategori masakan Indonesia yang tadi kuah asam itu. Nah, ini saya mau tantang nih Lord Adi nih. Siapa takut? Oke. Kita mau tantang makanan nih Lord. Oke. Nanti tantangannya Lord harus tutup mata dan kasih tahu ini makanannya apa namanya. Oke? Waduh. Oke? Siap ya? Saya ingat kalau buka mata pun belum tentu tahu kan. Enggak, harus tutup mata dong. Ayo. Tutup mata dulu. Oke. Oh, Oke. tutup mata aja. Tutup mata dong. Nah, ini itu. Kok masih kelihatan? Ya, jangan dong Lord. Oke, ini saya sudah punya satu makanan yang Lord harus tebak ini makanan apa. Oke. Oke? siap. Ini ada di depan Lord. Yang mana? Ini. Tidur. Oh, Tidur. sorry. Ini ya. Oke. Iya ini, sorry. Ini. Iya, itu Lord. Ini apaan sih? Nah, jangan ya dimakan sambil dimakan. Iya, makan dulu kan. Nah, Wih, ini apaan sih? jangan buka mata. Jangan melek dulu. Ayo coba kita mau ini nih. Mau ngetes bener-bener Lord nggak sih ini? Kayaknya kayak nasi bakar ya. Nasi bakar. Kayaknya ini ada ketan kan. Terus Jadi dalam dia kelapa. Terus apa lagi Tapi Lord? dia manis ya. Apa ya? Ayo coba Lord. Kalau nyerah kasih tahu ya.
Tapi harusnya jangan nyerah sih, malu dong kan. Wah, ya kayak nasi bakar. Oke, ini tuh makanan itu memang dibakar, Lord. Iya. Tapi namanya gitu apa? Namanya tuh Oh, pulut panggang ya? jadi apa, Lord? Enggak tahu. Ada ayamnya, Ayam nasinya ya? dibakar pakai ketan, ada kelapanya. Enggak tahu pulut panggang kan? Nah, bukan. Itu namanya lemper. Ayam, lemper, Lord, itu namanya lemper. Lemper itu ada filosofinya loh. Apa? Lemparan maut. Taruh kantong, Lord, masukin kantong. Nah, sekarang yang kedua nih. Oke. Next. Nah, ini udah punya makanan yang kedua nih, depan Lord. Silakan. Oke. Aduh. Ini. Ya, dicoba ya. Bismillah. Oh, gitu ya kalau chef ya. Ini memang Bener-bener bau. harus di. Oh, ini kayak family baunya nih. Oke. Kayak Langsung dari dicobain? dari Medan gitu kan. Enggak, makan dulu aja, Lord. Oh, Coba. I know this. Biasa kalau orang balik dari Medan dia pasti beli ini. Oh iya. Gimana, Lord? Ya, ini memang family sangat bau deh nih. Ini dari Medan ya? Ingat. Ya, benar banget. Itu dari Medan. Ini dari Medan. Bukan dari Namanya- Medan. Iya. Cuma kalau orang ke Medan dulu kan. Enggak apa-apa sambil melek aja udah, Lord. Keenakan merem deh kayaknya. Gua Bika Ambon lah. Di Ambon. Betul sekali. Sambil merem, sambil bayangin. Ya. Nah, oke nih, Lord. Yang berikutnya nih. Oke, Oke. silakan ditebak. Dicoba dulu. Iya, ada bungkusnya. Atas. Cicit. Ini tuh biasanya ada di lampu merah nih. Ini kalau lagi pas. Lampu merah. Ih, biasanya sering banget di lampu merah ini, Lord, orang jualannya. Oh. Tahukah Anda apa itu? Cemplong ya? Lebih tepatnya itu gemblong. Gemblong. Iya, Lord nggak pernah ya makan ini ya? Jadi ini tuh terkenalnya di Bogor, kue gemblong ini. Nah, ini Wah. tuh gula merah dan ketan. Perpaduan Itu kayak antara ragu ketan dan gula kayak merah. Itu aja. Saya baru dikasih bocoran soalnya, jangan sedih. Nah, itu dia tadi beberapa jenis jajanan khas Indonesia, Lord. Lo harus tahu, jangan taunya bebek gulai bebek aja, Lord, ya. Kok dua? Gulai bebek atau bebek gulai? Nggak apa-apa. Jadi, Lord, gulai bebek, saya bebek gulai. Oh Begitu. gitu. Tapi kita sudah sepakat tadi kan? Oh ya udah bebek gulai ya. Iya. Ya udah bebek gulai deh, sepakat deh. Ini tuh BTW saya punya rahasia. Rahasia. Tolong dijelaskan dengan sejujur-jujurnya. Tidak boleh berbohong sama polisi karena pasti akan ketahuan. Wow. Ya, setuju ya? Jadi ada yang bilang bahwa sebenarnya Lord Ade ini adalah chef profesional yang memang menyamar sebagai peserta. Lord, pernah nggak sih ngelanggar lalu lintas selama di Jakarta? Kalau di Jakarta nggak pernah driving lagi. Mungkin nggak. Nggak pernah. Nggak pernah ya, bukan belum ya. Ya, nggak pernah driving lagi di Nggak Jakarta. pernah Pernah driving. sekali dong. Terus Ah, langgar. ya pasti melanggar, lesen nggak ada. nggak punya SIM. Nggak punya SIM. Nah, nggak punya SIM. Kalau saya udah nggak jadi celebrity chef, saya akan menjadi Kalau saya tidak, mungkin saya akan jadi YouTuber aja.